Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Maka dalam rangka mengisi bulan yang mulia ini, saya punya program yang saya beri judul 30 hari lebih dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau 30 hari lebih mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah setiap hari, setiap sahur, saya akan memposting video yang berisi tentang hadis-hadis yang kami ambil dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang berisi tentang bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah, bagaimana perbuatan Rasulullah, bagaimana karakteristik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima puasa kita, menguatkan kita untuk taat, untuk sholat tarawih, untuk tilawah, untuk menjaga puasa kita dengan baik. Baik, kita mulai. Kita mulai hadis yang pertama tentang karakteristik atau ciri-ciri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita lebih dekat. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kalau bersama Rasulullah, saya katakan, tak kenal maka tak beriman. Karena memang iman percaya itu dimulai dari tahu dulu. Tahu, kemudian mempercayai, mengimani. Kalau belum tahu, bagaimana bisa mengimani? Maka mari, 30 hari ini kita lebih dekat, lebih mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang pertama tentang ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawilil ba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah tinggi banget. Tidak tinggi banget. Wala bil qasir, dan tidak pula rendah banget. Wala bil abyadil amhaq, tidak juga putih seperti putih kertas atau putih banget. Wala bil adam, tidak juga hitam atau coklat pekat. Wala bil ja'dil qatat, tidak pula keriting rambutnya. Wala bis sabti, tidak pula lurus rambutnya. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana. Allah utus ketika beliau telah berumur 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Kemudian beliau tinggal di Makkah 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sana. Kemudian Allah wafatkan ketika berumur 60 tahun. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan di kepalanya dan di janggutnya atau jenggotnya tidak ada rambut putih yang lebih dari 20 atau rambut putihnya tidak sampai 20. Sekarang kita pelajari dengan lebih rinci. Yang pertama, Rasulullah tidak tinggi banget, tidak pendek banget. Maksudnya apa di sini? Rasulullah itu tingginya ideal. Tetapi hadis yang lain menjelaskan beliau lebih dekat ke tinggi. Jadi memang beliau itu tinggi tapi ideal. Bukan tinggi banget, bukan rendah banget. Tinggi tapi ideal. Kemudian wala bil abyadil amhaq wala bil adam,
Tidak putih yang putih banget, tidak juga hitam. Maksudnya apa? Beliau warnanya putih, kulitnya putih, tapi sedikit kemerah-merahan. Jadi ada sedikit kemerah-merahan. Kemudian rambutnya tidak keriting. Wala bil ja'dil qatat. Tidak keriting tapi tidak lurus. Bagaimana itu? Bergelombang. Jadi tidak keriting yang sampai keriting seperti mie, tapi juga tidak lurus seperti habis dibonding. Jadi rambutnya bergelombang. Ba'atsahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Dan Allah utus beliau ketika berumur 40 tahun. Kemudian tinggal di Makkah 10 tahun. Nah, para ulama menjelaskan ini 10 tahun dihitung setelah beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Adapun kalau dihitung dari diutus menjadi nabi, maka beliau di Mekah 13 tahun, berdakwahnya 13 tahun. Kemudian di Madinah beliau tinggal berapa tahun? Di Madinah 10 tahun. Kemudian disebutkan di sini sesuai hadis, beliau Allah wafatkan di umur 60 tahun. Padahal kita tahu beliau wafat pada umur 63 tahun. Nah, mungkin di sini adalah perawi ingin membulatkan. Jadi disebut 60 tahun begitu. Intinya 63 tahun beliau wafat. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan tidak ada di kepalanya maupun di jenggotnya 20 rambut yang putih. Jadi enggak sampai 20. Jadi masih banyak yang hitam. Itu ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara berjalannya? Di hadis yang lain disebutkan idza masya yatakaffa. Beliau itu kalau berjalan gimana? Jalannya cepat. Beliau agak condong ke depan gitu badannya dan jalannya cepat, bukan kemudian kayak mungkin sebagian kita yang jalannya malas-malasan kemudian ditarik kakinya serak-serak, enggak begitu. Beliau jalannya cepat. Bahkan dikatakan di sini ka'annama yanzilu min munhadir. Seolah-olah beliau turun di tempat yang miring gitu, atau turun ke lembah begitu. Intinya kalau beliau berjalan, jalannya cepat. Begitu. Baik, itu adalah tentang ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad SAW yang pertama. Yang berikutnya, bagaimana rambut beliau? Al-Barra bin Azib mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah SAW adalah seorang yang ideal. Ba'ida ma bainal mankibain. Jarak antara dua pundaknya jauh. Jadi beliau tuh bidang. Badannya, postur tubuhnya bagus, dadanya bidang begitu. Azimul jummati ila syahmati udhunaihi. Rambutnya lebat sampai ke sini, sampai ke ujung telinga. Begitu. Ila syahmati udhunaihi, azimul jummah. Jadi ahli bahasa membagi rambut, istilah rambut itu ada al-jummah, al-wafrah, al-limmah. Apa al-wafrah? Al-wafrah adalah rambut yang memanjang sampai ke sini, ke daging telinga. Itu namanya al-wafrah. Kemudian ada al-limmah, adalah yang melebihi telinga, baik itu sampai sini maupun tidak. Itu al-limmah. Kemudian al-jummah yang sampai ke pundak. Memang ini, pembagian ini menurut ahli bahasa, tetapi berbeda dengan hadis yang dari Al-Barra bin Azib. Kalau Rasulullah disebutkan, tadi rambutnya apa? Azimul jummah. Rambutnya lebat ila syahmati udhunaihi, sampai kepada daging telinga. Kemudian di hadis yang lain, mungkin kita mendengar, tapi ada hadis yang lain mengatakan rambut Rasulullah sebahu. Ada yang mengatakan di antara telinga dan bahu. Ada yang mengatakan di telinga, ada yang mengatakan sampai di telinga. Bagaimana itu?
Jadi cara mengkompromikan hadis itu, para ulama mengatakan, jadi masing-masing sahabat memberikan kabar sesuai apa yang dia lihat. Nah, boleh jadi sahabat yang pertama melihat ketika Rasulullah rambutnya sedang panjang. Sahabat yang kedua melihat ketika rambutnya sedang di sini. Sahabat yang berikutnya mengabarkan sesuai yang dia lihat, yaitu ketika rambutnya sampai di sini. Maka semua itu kita terima. Bukankah kita kadang rambutnya cepat, kadang rambutnya agak gondrong. Begitulah. Begitu. Itu cara mengkompromikan redaksi-redaksi tentang rambut Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pertanyaannya, apakah memelihara rambut panjang itu sunnah? Jawabannya tidak. Karena pernah ada sahabat yang memotong rambut anaknya, kemudian Nabi mengatakan, kalau mau potong semua atau biarkan semua. Nabi menyuruhnya, kalau mau potong semua rata gitu, jangan di sini potong habis tipis, sini lebat. Enggak begitu, enggak boleh. Itu menyerupai orang-orang ahlul kitab. Nabi mengatakan kalau mau potong semua atau biarkan. Jadi kalau potong itu rapi, kemudian di sini juga dipotong begitu. Atau kalau nggak mau dipotong dibiarkan. Nabi bilang begitu. Berarti itu buktinya apa? Buktinya bukti bahwasanya tidak sunnah rambut panjang. Kalau memang sunnah, Nabi akan mengatakan jangan dipotong, pelihara sampai di sini baru dipotong. Tapi Nabi nggak mengatakan begitu, berarti memelihara rambut panjang bukan sunnah. Itu tentang rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan video berikutnya besok hari. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.